Shalom, saya Salviana binti Atak. Saya berasal dari Kampung Salung, kawasan Nabawan, Sabah. Saya berbangsa Murut Tagel dan berusia 25 tahun. Saya merupakan mahasiswi Bachelor of Theology di MITS Miri, Sarawak. Bagaimana kehidupan saya sebelum mengenal Tuhan? Sejak lahir, saya memang dilahirkan dalam keluarga Kristen. Walaupun saya lahir dalam keluarga Kristen, tapi hanya Kristen kulit sahaja. Maksudnya nama saja Kristen, tapi hidup saya tidak mencerminkan bahwa saya benar-benar Kristen. Nah, sejak kecil saya tidak menerima didikan kerohanian dalam keluarga. Saya hanya menerima pendidikan Kristen ketika menghadiri sekolah minggu di gereja. Itu pun kalau saya pergi ke gereja karena malas, akibatnya saya tidak mengerti ajaran Alkitab. Maka kehidupan saya jauh dari Tuhan. Bagaimana kehidupan saya setelah menerima Tuhan Yesus? Saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pada tahun 2012 melalui seorang penginjil yang bernama Antahar Anam, berasal dari kampung Meligan Sepitang. Dan dia sering mengongsikan tentang firman Tuhan kepada saya, dan hal ini memberi impak yang besar dalam hidup saya. Sehingga saya mulai sadar dan tertanya-tanya tentang siapa Tuhan Yesus dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan memanggil saya? Pada tahun 2015, saya telah menyahut panggilan Tuhan dalam hidup saya dan menyelesaikan pengajian diploma misioneri di BTSM Kota Belut, Sabah selama 3 tahun. Nah, selepas menamatkan pengajian saya pada tahun 2017, saya melayani sebagai pastor penginjil di kawasan Nabawan, Sabah bermula pada Januari 2018 sehingga November 2019. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan karena pada tahun 2021 ini, walaupun dalam keadaan dunia yang dilanda masalah COVID-19, namun itu bukan penghalang untuk saya meneruskan pengajian teologi of Bachelor di MITS Miri ini. Ketika saya meresponi panggilan Tuhan dalam hidup saya, kini saya sadar bahwa saya adalah orang yang berdosa. Nah, kesadaran inilah yang membuatkan kerohanian saya berubah atau dibentuk sehingga saya melayani Tuhan. Selain itu, saya juga memperoleh pembentukan karakter, yaitu gaya hidup, sikap, dan moral saya, bahkan kesalahan saya akui semuanya di hadapan Tuhan. Bukan saja dengan peraturan yang kampus tetapkan, tetapi setiap kegiatan yang saya lakukan merupakan pembentukan karakter saya. Menyiapkan kerja, malas persekutuan, dan sebagainya, semua berubah dan dibentuk menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Selain itu, saya juga mengalami pembentukan paradigma. Kemudian saya mengalami di mana tidak lagi memikirkan kehidupan saya yang lama, yaitu sebagai remaja yang tiada arah tujuan hidup, tetapi sebaliknya saya meninggalkan semua itu untuk mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan sepanjang hidup saya. Demikianlah kesaksian daripada saya. Semoga kesaksian ini dapat memberi dorongan dan memberkati Anda semua. Sekian dan terima kasih.